akan mempresentasikan materi pertemuan kelima pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam zaman keemasan medieval 1 pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, materi pertama yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah. Dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Namun demikian terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharat yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim yang membahas tentang kebijakan ekonomi, dipandang sebagai sumbangan pemikiran. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai khalifah pertama, Muawiyah adalah penentak dasar sistem pemerintahan. Ia melakukan reformasi sistem pemerintahan Islam yang jauh berbeda dari era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu mengusung sistem adopsi dari Bizantium. Sistem yang ia terapkan cukup beralasan karena belum stabilnya situasi politik pasca pergeseran sistem pemerintahan. Meski turbulensi sosial politik cukup menimbulkan, tetapi ia mampu menerapkan kebijakan-kebijakan progresif dan sukses mendorong laju perekonomian umat Islam. Terbukti saat Muawiyah mengangkat beberapa pejabat dari kerajaan dari orang Kristen. Muawiyah memulai perannya dengan membangun kantor catatan negara. Para sejarawan sepakat bahwa lembaga ini pertama kali didirikan oleh inisiator Daulah Umayyah tersebut. Dalam rangka mengembangkan kualitas lembaga negara, ia mengeluarkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut, serta mengembangkan birokrasi seperti lembaga pengumpulan pajak dan administrasi politik. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah. Abdul Malik bin Marwan. Masa pemerintahan Abdul Malik kesejahteraan Daulah Umayyah mengalami kemajuan signifikan. Hal itu karena teraturnya pengelolaan pendapatan negara, perkembangan perdagangan dan perekonomian, didukung dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban membawa masyarakatnya pada taraf kemakmuran. Adapun kebijakan Abdul Malik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan mata uang. Yang kedua, lembaga pos atau Diwan Al-Barid. Yang ketiga, pembatasan urbanisasi. Yang keempat, pertanian. Dan yang kelima, perdagangan. Yang keenam, kharaj atau zakat. Materi selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Masa awal pemerintahan Umar kedua fokus pada perbaikan dalam negeri dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengusung kebijakan egaliter. Ia juga berhenti melakukan perluasan wilayah. Kecakapannya memimpin mampu menumbuhkan perdamaian bahwa musuh sekalipun kemajuan Umayyah pada masa Umar II begitu masyhur di kalangan sejarawan. Sosoknya menjadi prototipe pemimpin ideal karena berkarakter sufi, berjiwa ulama dan bermental pemimpin. Terbukti setiap kebijakan yang akan ia ambil selalu dibawa ke meja diskusi dengan para ulama sebagai upaya menghasilkan putusan yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun kebijakan Umar II adalah sebagai berikut. 1. Menghapus diskriminasi. Yang kedua, zakat. Ketiga, administrasi. Keempat, pertanian. Kelima yaitu kharaj dan jizyah. Ulama dan fuqaha dalam pemikiran ekonomi Islam masa Daulah Umayyah. Nama-nama ulama selain pemikiran yang berasal dari para khalifah seperti tersebut di atas, pada masa Daulah Bani Umayyah banyak juga dijumpai pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama dan fuqaha. Di antaranya yang pertama, Zaid bin Ali. Beliau adalah cucu dari Imam Husain yang merupakan ahli fikih terkenal di Madinah.
Pemikiran dari pandangan Zaid seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Yang kedua yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah pada masa pemerintahan Abdullah bin Marwan. Beliau dikenal sebagai seorang fuqaha dengan metode istibatnya yang terkenal istisyan. Beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang di pusat perdagangan dan perekonomian Kufah. Yang ketiga, Al-Azwai. Abdurrahman Al-Azwai berasal dari Beirut yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri sekolah hukum walaupun tidak bertahan lama. Yang keempat yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik lebih dikenal sebagai ahli fikih ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari konsepnya yang populer, yaitu maslahah mursalah. Beliau juga menerbitkan kitab Al-Muwatta, yaitu kitab hadis bergaya fikih dan kitab fikih bergaya hadis. Namun, salah satu kajian fikih berbicara masalah ekonomi atau muamalah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.